Natmoy, Iya. Ya. beberapa waktu ke belakang nggak tahu kenapa tapi di sosmed gua tuh kayak lagi sering banget lewat video-video kecelakaan gitu. Lo sempat ngalamin kayak gitu juga nggak? Iya lagi, gue juga sempet tuh ngalamin kayak gitu. Ya sebenarnya video-video kayak gini kan pada dasarnya bikin kita tambah aware aja gak sih sama pentingnya kelengkapan berkendara. Atau bahkan sesimpel gak boleh kebut-kebutan di jalan gitu. Tapi tetap ngeri kan, ngilu gue tiap ngeliatnya. Iya, bener sih Natmoy. Jangan sampai lah ya kita amit-amit atau bahkan paranoid nih ngalamin hal kayak gini. Karena selain bisa ngerugiin orang lain, kejadian-kejadian kayak gini tuh ternyata bisa jadi tempat atau kesempatan buat makhluk-makhluk gaib tuh datang. Gimana maksudnya, Bi? Biar jelas, langsung kita bacain aja ya kiriman dari cerita pendengar kita malam hari ini. Cerita pertama dari gue dulu ya. Oke. Jadi gue udah pegang cerita kiriman dari salah satu pendengar Scary Things, sebut aja namanya Budin. Untuk beberapa tahun ke belakang, Budin ini kerja sebagai petugas ambulans atau ya detailnya dia ini supir mobil jenazah di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Kata orang profesi ini emang serem karena bisa dibilang berdekatan sama yang namanya orang meninggal lah. Dan Budin ini juga ngakuin itu. Kalau cuma diganggu kayak dilemparin tanah atau kerikil pas nyetir, ngelihat kasur jenazah jalan sendiri, atau bahkan gak sengaja ngelihat kayak roh kecabut dari jasad korban kecelakaan gitu, dia sih udah pernah ngalamin semua. Budin ini gak ada masalah sama itu semua, selagi gak yang jelas banget wujudnya plus gak ganggu, ya udah kayak resiko pekerjaan aja. Ya, cuek ya. Cuek. Sampai akhirnya ada satu malam Budin ini dapat panggilan buat ngejemput jenazah korban kecelakaan gitu. Katanya sih korban ini meninggal pas balap liar gitu, kesangkut motor lain dan keseret sampai beberapa meter. Terus ditinggal gitu aja di tempat. Nah, Budin ini niatnya cuma ngejalanin tugasnya aja. Tanpa sepengetahuan dia malah bisa dibilang makin memperkeruh kondisi dan situasi di situ. Gue mulai ceritanya ya. Biasanya kan balap liar tuh emang dilakuinnya malam atau bahkan tengah malam kan, karena nunggu jalanan udah sepi. Maka dari itu si Budin ini juga baru dapat panggilan sekitar jam 11 malam. Untung dia masih ada di rumah sakit posisinya. Jadi abis dapat telepon dia langsung gas lah ke lokasinya itu. Secara lokasi lumayan jauh dari rumah sakit karena tempatnya itu di pinggiran jalanan kota. Yang notabene-nya emang cuma dikelilingin sama hutan dan pepohonan aja. Jauh dari pemukiman warga lah. Pas Budin ini datang ke lokasi, dia bisa ngelihat kalau ada sepeda motor yang ringsek gak berwujud, udah diamanin di pinggir jalan. Kalau dari ngelihat bentuk motornya aja, Budin yakin kalau kecelakaannya itu kencang banget. Tapi Budin di situ nggak ngelihat sosok jenazahnya karena kebetulan udah langsung dibungkus pakai tas jenazah. Budin cuma dapat tugas buat buru-buru bawa jasad ini ke rumah sakit. Katanya juga si tas jenazah ini jangan sampai kebuka. Karena kondisi jasadnya itu udah nggak sempurna atau nggak utuh. Takutnya malah kenapa-napa kan. Udahlah, Budin ikutin aja. Pelan-pelan dia bawa mobil jenazahnya buat balik ke rumah sakit. Jalanan malam itu kosong dan gelap. Tapi pas Budin ngelewatin satu jalanan panjang, dia sadar banget kalau tiba-tiba kok jadi kayak rame gitu orang di sekeliling mobilnya dia. Tapi orang-orangnya itu nggak anteng, Natmoy. Mereka tuh kayak lari panik gitu lawan arah mobil Budin. Budin yakin banget sama apa yang dia lihat. Orang dari kaca sampingnya tuh kelihatan jelas dan deket aja sosok-sosok ini. Tapi anehnya, setiap Budin coba ngelihat ke arah spion mobilnya, di belakang mobil tuh nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak lo nyetir mobil nih, terus di samping-samping lo kanan kiri kayak banyak ada orang lari-lari lawan arus. Tapi pas ngelewatin kaca samping lo, sosok ini tuh hilang gitu aja. Aneh ya. Lo lihat dari spion juga udah nggak ada orang sama sekali. Tapi ya udah, mau itu setan pun selagi nggak ganggu Budin, ya dia cuekin aja lah. Budin coba buat tetap tenang sambil terus nyetir agak ngebut di situ. Belum 1 kilo dari kejadian-kejadian itu, Budin ngeliat kalau jauh di depan dia itu kayak ada orang kegeletak gitu di pinggir jalan, nggak gerak sama sekali. Di sini Budin juga bingung, itu tuh beneran orang atau setan nih, kayak yang barusan lewat.
Makanya dia nggak turun dari mobil, tapi dia coba ngelewatin orang barusan, tapi agak ngejauhin gitu mobilnya biar nggak kena. Iya. Padahal di situ Budin udah sengaja nih bawa mobilnya buat mepet ke sisi jalan satunya, ngejauh lah gitu. Tapi masa tiba-tiba klek klek, ban mobilnya tuh kerasa banget kayak ngelewatin polisi tidur gitu. Terus kenceng banget ada teriakan, "Ah, sakit Pak, tolong!" Anjing. Budin di situ jadinya kayak nggak sengaja ngelindes orang yang kegeletak di jalan tadi. Iya. Padahal udah ngejauh, aneh banget kan? Dan karena denger suara teriakan, ya Budin ngira itu orang beneran lah, bukan setan. Dia buru-buru stop mobilnya buat turun nyamperin orang tadi. Pas disamperin bener aja Nat, Moy. Itu tuh sosok cowok muda, kayak orang normal aja, tapi udah lemes banget. Dan di situ tuh si orang ini ada luka basah plus ada darah di sekitar dia. Duh. Wow. Kayak korban kecelakaan juga gitu loh. Budin bingung di situ. Gak mungkin juga dia ngebawa orang ini ikut ke mobilnya karena ya udah ada jenazah kan di dalam mobilnya dia. Iya. Tapi di situ intinya si cowok ini cuma minta tolong ke Budin buat semacam ngebenerin posisi tulang lututnya dia aja. Budin pelan-pelan ngebantu lah cowok ini. Pas Budin coba ngeraba dan kayak mijet si kaki cowok ini, tiba-tiba stuck. Tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Kakinya putus. Anjir. Mampus. Penuh darah gitu Nat, Moy. Tulangnya udah patah gitu. Dan kaki si cowok ini sekarang full dipegangin sama Budin. Aduh. Budin yang kaget terus teriak-teriak sambil dia tuh ngelempar kaki cowok ini ke arah pepohonan pinggir jalan belakangnya karena kaget. Iya. Terus cowok ini cuma bilang, "Loh kok dibuang Mas?" Wow. Kakinya dia. Terus langsung ketawa cekikikan gitu ke arah Budin. Wow. Sambil darahnya tuh ngocor terus. Fix kata Budin ini setan bukan orang. Budin lari lah, dia balik ke mobilnya. Dia ngebut ngejalanin mobilnya buat cabut. Dan kalau ngelihat dari spion, Budin ini bisa ngelihat kalau sosok ini tuh kayak seolah-olah ngejar mobil Budin gitu loh sambil ngesot. Udahlah pokoknya Budin nyoba buat tetap fokus nyetir aja sambil ngelupain apa yang barusan dia lihat. Pokoknya yang ada cuman ngebut dan ngebut aja. Dan karena saking ngebutnya ini, beberapa barang di bagian belakang mobilnya tuh kayak geser-geser gitu. Kayak ada suara jeduk-jeduk gitulah. Sesekali Budin ngelihat ke arah spion tengah buat ngelihat kantong jenazah kan, atau barang-barang yang ada di belakang mobilnya dia inilah. Takut ada yang jatuh. Tapi ya ternyata nggak ada apa-apa. Dia lanjut nyetir lagi, tapi ya suara tadi masih kedengeran juga tuh. Pas Budin nyoba buat ngelihat ke spion tengah lagi, katanya dia tuh ngelihat tiba-tiba posisi kantong jenazah yang dia bawa itu jadi letter L gitu pas di bagian kaki. Oke. Jadi kayak naik sendiri gitu loh. Budin coba buat fokus lah, nyetir lagi. Sampai tiba-tiba dek, kayak ada suara yang ngetok di kaca pembatas antara ruangan setir sama bagian belakang mobil jenazah. Karena Budin udah gak berani ngeliat ke spion tengah, dia malah langsung nengokin palanya ke belakang gitu. Dan pas dia balik badan, masa tiba-tiba posisi tas jenazahnya tuh udah berubah lagi Nat, Moy. Bukan letter L lagi. Sekarang tuh kantong jenazah ini kayak duduk nempelin bagian kepalanya di pembatas kaca. Tapi masih ketutup full sama kantong jenazah. Jadi kantong jenazah, kaca, langsung palanya si Budin. Iya. Terus pelan-pelan dari dalam kantong jenazah ini kayak ada yang ngomong dari dalam tas itu bilang, "Pelan-pelan Pak, jangan ngebut-ngebut, nanti jadi kayak saya." Anjir. Wah gila banget pokoknya malam itu. Tapi intinya singkat cerita sambil sepanjang jalan terus baca-baca doa, si Budin ini untung bisa sampai ke tujuannya di rumah sakit. Budin yang takut buat ngedorong kasur jenazahnya sendiri akhirnya minta tolong ke teman-temannya. Dan pas didorong ke arah kamar jenazah, nggak ada yang aneh. Sempat ada momen si tas jenazahnya ini dibuka dikit di bagian kepalanya pas sampai kamar jenazah. Dan di situ Budin ngelihat kaget banget Nat, Moy. Karena sosok mayat yang ada di dalam tas jenazah ini itu beneran persis kayak orang yang tadi dilindas sama Budin. Wow. Sebenarnya Budin ini rasanya udah pengen pulang aja detik itu juga. Tapi ya dia ketahan karena katanya pihak kepolisian masih nyoba buat nyelidikin TKP, buat nyari beberapa barang bukti. Takutnya tiba-tiba kalau nemu potongan badan jenazah tadi, terus minta pihak rumah sakit buat ngejemput dan gak ada supir yang standby, ya nggak bisa dong. Dan itu juga emang masih jam kerjanya dia. Udah tuh, Budin jadinya cuman bisa nunggu sambil tiduran aja di lobi karena dia takut. Sampai tiba-tiba tengah malam, meja lobi tuh kayak ada yang ngetok gitu Nat, Moy. Budin kebangun. Karena habis bangun tidur, pandangan Budin ini masih kurang jelas gitulah.
Tapi intinya dia ngeliat di depan dia ada orang berdiri minta tolong, urgent ke Budin. Terus habis itu pergi gitu aja ninggalin lobi. Yaudah pelan-pelan Budin ngejar orang inilah, ngikutin dia. Terus dari ujung pertigaan lorong, orang tadi tuh udah nongol gitu ngintip. Oh berarti dia minta Budin buat kesana. Diikutin lah. Nah yang Budin gak sadar adalah dia tuh ternyata jalan kayak diarahin ke kamar jenazah gitu Natmoy. Wah. Dia sadar ya pas belok di tikungan lorong itu dia ngebaca tanda ruangan. Dan gak cuma sampai situ, sosok orang yang tadi minta tolong ke Budin itu ternyata ya jenazah kecelakaan tadi. Oh, Ih. Dia udah berdiri di depan kamar jenazah, tingginya setara sama Budin, tapi melayang gitu, cuman setengah badan. wow. Ususnya bahkan sampai ngegontai turun gitu. Pokoknya paha ke bawah udah hilang Natmoy. Sosok ini cuman bilang, "Gimana mas, kaki saya udah ketemu belum ya?" Mampus. Dan bersama dengan itu tiba-tiba dari arah lobi ada telepon rumah sakit bunyi kenceng. Budin langsung lari buat ngangkat teleponnya. Sambil terbata-bata dia ngejawab, tapi ya intinya dia beneran disuruh balik ke lokasi kecelakaan tadi. Karena katanya barang bukti tambahan dari kecelakaan tadi tuh udah ditemuin dan disuruh ambil. Pokoknya intinya Budin langsung pergi on the way ke TKP lagi detik itu juga, karena ya nggak mungkin buat ditolak kan. Iya. Sambil dia kabur juga dari situ, dari rumah sakit. Tapi TKP-nya kali ini beda dari tempat awal jenazah tadi ditemuin. Kalian tahu nggak tempatnya sekarang di mana? Di mana? Persis di jalan tempat Budin kayak ngelindes orang tadi. Tempat di mana Budin tuh megangin terus ngelemparin potongan kaki jenazah itu. Oh. Dan bener aja Moy, katanya emang di hutan pinggiran jalan itu beberapa potongan bagian tubuh tuh ditemuin. Wow. Salah satunya ya si kaki jenazah ini. Dan intinya sampai sebelum ada keluarga korban yang datang ke rumah sakit buat ngakuin itu anggota keluarganya, ya otomatis si jenazah itu masih disimpan aja di kamar jenazah. Ada kali lebih dari seminggu gak ada anggota keluarga yang datang. Dan dalam seminggu itu si Budin juga jadi sering diliatin sama sosok jenazah ini. Dari yang awalnya takut, merinding, lama-lama Budin sampai kayak udah biasa aja Moy. Orang Budin bilang nih, sampai ada satu momen tengah malam pas dia lagi jaga sendirian di area lobi rumah sakit, sosok ini tuh sempet lewat gitu aja, terus berhenti bentar persis di depan Budin. Di situ karena udah biasa aja sama Budin, malah diajak ngomong. Dia bilang, Mas tuh bener korban kecelakaan di pinggir itu kan, yang saya bawa ke sini?" Katanya dijawab kayak gini, "Iya Pak, saya masih betah di sini. Lagian keluarga saya juga mungkin gak jemput saya." Wow. Katanya gitu. Banget. Abis itu sosok jenazah ini senyum ke arah Budin, terus lanjut jalan aja persis ke arah kamar jenazah. Tapi kali ini udah ada kakinya, meskipun gak kesambung sempurna sama bagian badannya. Wah gila. Mungkin si Budin ini emang sering ketemu setan ya, karena kan tugas dia menjadi salah satu supir jenazah ya Bi ya. Cuman mungkin setan yang dia temuin atau sosok yang ditemuin yang masalah kakinya hilang ini, yang bekas kecelakaan, mungkin itu sosok yang beda dari yang biasa dia temuin ya. Iya, karena kayak yang gua ceritain dan yang dikasih tahu sama Budin juga sebelum-sebelumnya mah ya mungkin mistis dan menyeramkan buat kita ya, Iya. tapi nggak yang sampai ganggu. Nah yang kali ini tuh sampai sebegitunya. Tapi kerennya endingnya dia malah jadi nggak takut ya, malah diajak ngobrol. Iya bener. Bihnat, ternyata kendaraan apapun yang pernah ngalamin kecelakaan itu tuh emang gak bisa pulih sempurna. Bukan cuma tentang wujud fisiknya atau bahkan mesinnya ya, tapi juga tentang bekas-bekas dari kecelakaannya. Apalagi kalau kecelakaannya ini nih sampai ngerenggut nyawa orang gitu. Katanya sampai kapanpun arwah dari korban kecelakaan ini bakal tetap stay di situ. Makanya nih ada orang yang bilang kalau kendaraan kayak gini justru lebih baik dibakar dibanding dipakai lagi sama orang lain. Nah apa yang barusan gua kasih tahu itu tuh mirip banget sama kisah salah satu ojek pengkolan, kita sebut aja namanya Mas Karim. Nah tapi di sini Mas Karim ini bukan jadi kayak pelaku tabrakannya ya. Mas Karim ini malah jadi semacam target salah sasaran dari kejadian kecelakaan ini. Semuanya bisa kejadian setelah Mas Karim ini beli sepeda motor bekas seseorang yang dibilang tuh beu banget katanya. Sampai bahkan harganya tuh banting banget lah dari harga normal biasanya. Yang bikin si Mas Karim bingung sebenarnya ini nih sebenarnya bagus-bagus aja motornya. Cuman secara body tuh
udah full stiker aja lah, kayak nutupin bekas merek motornya gitu. Tapi karena dilihat emang bentuknya masih bagus, plus juga budgetnya masuk sama Mas Karim, akhirnya dibelilah nih motor. Tapi dibalik ini semua Nat, ternyata ada rahasia yang belum Mas Karim tahu tentang motor ini. Dan ternyata motor ini tuh motor bekas kecelakaan. Dan untungnya cuma butuh beberapa hari doang nih Mas Karim tahu yang sebenarnya. Awal-awal Mas Karim pakai motor ini tuh buat ngegojek sebenarnya, dan ini aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi beberapa hari setelah dipakai sama Mas Karim ngojek, Mas Karim tuh ngerasa kayak ada yang aneh nih dari motor ini. Nah, anehnya kenapa? Kata Mas Karim, stang motornya tuh tiba-tiba kayak suka berat buat belok gitu. Plus remnya katanya tuh suka blong. Nah, kejadian-kejadian kayak gini itu tuh ternyata cuman ada di beberapa tempat tertentu doang Nat. Tempat-tempat yang persis di depannya tuh kalau ada banyak orang nyebrang atau bahkan ada kerumunan orang di pinggir jalan. Padahal pas coba dicek ke bengkel, katanya sih kata montirnya tuh nggak ada rusak sama sekali. Yaudahlah Mas Karim coba mikir positif aja, yang penting ke depannya Mas Karim tuh mikirnya dia akan coba lebih hati-hati lagi nyetir yang gak ngebut-ngebut. Nah padahal setelah di hari itu Mas Karim tuh beneran bawa motornya tuh sehati-hati itu Nat. Tapi kok tetap aja gitu ada gangguannya. Tapi gangguannya sekarang bukan orang, tapi gangguan itu sosok, beneran sosok setan. Oke. Jadi di satu malam Mas Karim ini tuh udah narik ojek seharian, makanya mau pulang buat istirahat. Nah tapi pas dia ngelewatin salah satu jalanan ya, ini tengah malam ya, tiba-tiba ada cewek berdiri di pinggir jalan kayak ngelambain tangan ke arah Mas Karim. Cewek ini tuh rambutnya panjang berantakan, kayak ada beberapa bagian tuh yang kayak kepotong gak rapi gitu. Terus pakaiannya tuh rada sobek-sobek. Disamperlah sama Mas Karim. Nah cewek ini langsung bilang, "Mas ojek kan Mas, tolong anterin saya pulang ya." Nah sebenarnya di situ tuh Mas Karim kaget, karena dia tuh kan tukang ojek pengkolan ya, dia tuh nggak pakai atribut-atribut kayak ojek online gitu loh. Tapi kenapa si cewek ini tahu kalau si Mas Karim tuh tukang ojek gitu kan? Iya. Tapi karena si cewek ini bilang dia bakal bayar lumayan mahal, plus juga walaupun ini jauh ya emang jaraknya dari arah pulang Mas Karim, tapi diambilan nih sama Mas Karim karena lumayan rezeki gitu, masa ditolak tengah malam kan? Iya. Udah tuh dia jalan, dianterin nih si cewek ini. Di sepanjang perjalanan, Mas Karim ini udah coba ngajak ngobrol si cewek ini, hitung-hitung biar nggak ngantuk gitu. Tapi nggak dijawab sama sekali nih sama si cewek ini. Sampai akhirnya tiba-tiba di jalanan kosong itu tuh cewek ini nepuk pundaknya Mas Karim, nyuruh berhenti gitu lebih Nat. Dan pas mau coba pelan-pelan berhentiin motornya, si cewek ini langsung lompat dari motor. Nah Mas Karim bingung lah. Mas Karim langsung berhentiin motornya dan bilang, "Loh Mbak, katanya mau diantar pulang, kok tiba-tiba malah turun di sini Mbak?" Gitu. Cewek ini jawab, "Iya Mas, di sini tempat pulang terakhir saya." Nah Mas Karim jawab lagi di situ dengan bercanda, "Mbak kok lucu Mbak, hati-hati Mbak, ini sepi loh jalanannya, nanti ketemu setan." Tahu nggak cewek ini jawab apa Nat? Apa? Cewek ini malah jawab, "Maksudnya ketemu saya Mas." Anjir. Ketemu setan berarti kan dia setan gitu loh, Iya. ya kan? Wah Mas Karim bengong di situ. Dia sadar kalau ini tuh yang dia anter itu bukan orang, melainkan setan ya. Cewek ini yang tadi berdiri lurus, tiba-tiba Mas Karim bisa ngeliat pakai mata kepala dia. Cewek ini tiba-tiba kayak mulai nekuk-nekukin badannya, kayak matain satu persatu tulang di dalam badannya gitu. Sampai akhirnya bentuknya udah gak jelas, dan cewek ini tiduran gitu aja di jalanan kosong itu. Di situ akhirnya Mas Karim tuh coba buat ngebutin motornya, karena kan jalanan juga sepi gitu kan. Tapi katanya makin coba dikebut motornya makin berat Nat. Kayak kecepatannya tuh kayak gak nambah, kayak bantet gitu. Nah pas Mas Karim ngeberanin diri buat ngeliat spion, ternyata Nat, ada sosok cewek ini yang tadi dianterin sama Mas Karim. Itu tuh lagi megang grip belakang motor Mas Karim, sambil terus keseret beberapa meter. Nah keseretnya bukan berdiri, tapi tiduran. Dan disitu Mas Karim tuh bisa ngeliat jelas banget kalau pelan-pelan rambut si cewek ini tuh makin masuk ke dalam putaran roda motor Mas Karim. Pelan-pelan kayak kegiling gitu, sambil cewek ini teriak-teriak, sampai akhirnya sekepala-kepala sampai sebadan-badannya cewek ini masuk ke dalam putaran roda dan hilang gitu aja. Anjing. Gila. Sadis banget kan, gue ngebayangin jadi Mas Karim juga seserem itu gitu. Nah jujur sebenarnya Mas Karim tuh nggak tahu harus gimana setelah kejadian itu, karena ya ini pengalaman horor dia pertama kali setelah bertahun-tahun dia ngojek. Besokannya akhirnya dia coba cerita tuh ke teman-teman tukang ojek kayak gitu, gengan ojeknya dia. Kata teman-temannya, motor itu tuh kayaknya harus dicuci atau dimandiin dulu sebelum dipakai, biar hal-hal sial sebelumnya tuh bisa hilang atau nggak nempel, karena ini kan motor bekas kan. Mas Karim nurut-nurut aja tuh. Akhirnya di hari itu dia langsung tuh nyuci motornya sendiri. Dan inget kan tadi gue bilang, motornya itu tuh kayak banyak banget ditutupin kayak stiker-stiker gitu Nat. Nah pas Mas Karim itu coba ngegosok-gosok,
ternyata ada beberapa bagian stiker tuh lepas. Dan pas dilihat sama Mas Karim, dia baru sadar kalau ternyata dia tuh ditipu Nat, sama penjualnya. Soal di bagian stiker-stiker yang kebuka itu kelihatan tuh bodi motornya tuh beneran udah penyok, lecet-lecet, kayak bekas jatuh ke aspal gitu lah. Karena Mas Karim gregetan, akhirnya dibuka tuh semua stikernya, dikelet-keletin semua stikernya. Dan bener aja Nat, nggak cuma satu, tapi hampir seluruh bodi motor itu beneran penyok, lecet, dan kayak ada bekas warna merah gitu, nggak tahu apa, yang pasti bukan cat, tapi ada bercak merah gitu lah. Dan ternyata selama ini yang jelek-jelek itu tuh ditempelin stiker sama si penjual lamanya. Mas Karim tuh di situ sebel Nat, karena dia coba nelpon si penjual motor itu tapi nggak dapat jawaban sama sekali. Udah tuh Mas Karim langsung masukin motornya ke dalam kamar kos, persis di sebelah kasurnya dia. Nah baru juga diparkir, tiba-tiba ada yang netes tuh dari motornya si Mas Karim ini ke lantai. Awalnya Mas Karim mikir kayak oh itu olinya bocor kali, tapi lama-lama kok warnanya tuh jadi kayak kemerah-merahan. Pas Mas Karim colek dan cium, baunya itu tuh bau amis, anjir, mirip darah busuk gitu Nat. Mas Karim langsung tuh buru-buru ngelap jarinya. Dan Mas Karim makin curiga sama motor ini. Dan dia mikir kayak oh pasti ada sesuatu nih, ada rahasia di dalam motor ini gitu. Kecurigaan Mas Karim ini tambah kuat rasanya. Apalagi ditambah katanya tuh pas dia bangun tidur kebesokan paginya ya, ini masih gelap nih, masih subuh gitu, dia ngeliat ada kayak cewek duduk miring gitu di atas motornya dia yang lagi parkir di sebelah kasurnya ini persis ya. Lu bayangin aja, kamar kosan cuma sepetak nih, kasur, sebelah kasur tuh ada motor. Dan Mas Karim tuh bisa ngeliat kayak ada sosok gede cewek lagi duduk nyamping gitu di motornya. Ya serem kan kayak gitu, melek mata tiba-tiba ngeliat setan kan. Nah karena Mas Karim udah gak nyaman nih sama semua ini, sore itu juga akhirnya dia kayak nyamperin si penjual motornya sambil bawa motornya. Dia coba inget-inget tuh kayak alamatnya di mana ya si penjual ini. Karena kalau nggak salah pas COD ini kan mereka ketemuan COD gitu kan. Si orang ini, penjual ini, sempat bilang nama lengkapnya dia dan nyebutin daerah tempat tinggal itu di mana. Udah tuh di hari itu si Mas Karim tuh OTW keliling sana sampai akhirnya berjam-jam dia keliling. Pas malam-malam akhirnya Mas Karim ketemu nih alamat yang dicari-cari. Nah pantesan susah nemunya, plus banyak warga sekitar yang gak kenal sama orang ini. Karena ternyata orang yang ngejual ini tuh bukan warga lokal. Dia tuh cuman kebetulan ngekos di salah satu kos-kosan di daerah ini. Sampai di halaman depan kosan ini, Mas Karim tuh coba manggil-manggil orang ini, tapi gak ada jawaban sama sekali Nat. Bahkan gak ada orang yang keluar dari kamarnya. Nah Mas Karim ini coba ngedeket ke beberapa pintu kamar kosan ini. Pas dicek-cekin sama Mas Karim, beberapa kamar kosan itu emang udah kosong. Sampai akhirnya di ujung kamar kosan itu, di ujung lorong kosan itu, ada satu kamar. Mas Karim denger ada kayak suara tangisan sesugukan cowok gitu, kayak dari dalam kamar yang gelap itu. Mas Karim ketok-ketok kamar itu, gak ada yang nyaut, sampai didobrak lah sama Mas Karim. Pas pintu kamarnya kebuka, bener aja Nat, Mas Karim udah ngeliat ada si penjual motornya lagi duduk nekuk gitu di sudut ruangan, ditutupin selimut sambil nangis. Nah tatapannya tuh kelihatan kayak takut banget, kayak orang depresi gitu loh. Dan katanya ya, makin Mas Karim masuk ke kamar kosannya, cowok ini tuh makin nangis, teriak-teriak kenceng banget, dan dia minta ampun karena Mas Karim. Kayak ngeliat setan gitu. Pas si Mas Karim makin masuk ke kamar kosan ini, Mas Karim tuh ngeh Nat. Soalnya bersamaan sama Mas Karim masuk ke kamar kosannya, Mas Karim juga sadar dia tuh kan lagi berdiri di depan pintu ya. Tiba-tiba di samping Mas Karim, kayak di sebelah pundaknya Mas Karim gitu tuh, udah ada kayak kaki melayang gitu. Mas Karim coba nengok tuh ke arah samping dia, tapi cuma sampai perut si sosok ini ya. Katanya sih secara postur, sosoknya itu tuh mirip banget sama arwah cewek yang selama ini ngegantayangin Mas Karim. Mas Karim gak berani tuh nengok pandangannya ke atas, takut mukanya beneran hancur gitu, takut lah pokoknya kan. Yang pasti, terakhir kali Mas Karim itu cuma dengar arwah cewek ini tuh bilang kayak gini, makasih ya udah nganterin ke alamat yang saya cari Mas. Terus udah tiba-tiba sosok cewek itu terbang ngedeket ke arah penjual motor tadi. Di situ Mas Karim tuh takut kan, dia udah bener-bener takut banget sama kejadian itu. Dan dia tuh cabut tuh dari kamar kosan si penjual motor ini. Sampai sekarang ya Mas Karim tahu, setelah kejadian itu si penjual ini tuh akhirnya nyerahin diri ke pihak polisi dan ngaku ternyata kalau ternyata si penjual motor ini emang yang nabrak si cewek ini. Oh shit. Dan untungnya duitnya Mas Karim beneran balik sih. Anjir. Anjing, perkara mau beli motor aja sampai segitunya. Fuck, repotin banget sih menurut gua. Iya anjir, tapi untungnya ya si arwahnya udah tenang ya berarti sekarang. Iya, karena udah dianterin. Iya bener.
Muibi. Iya. Kalau kata orang indigo, katanya hati-hati kalau ngelihat atau papasan sama sosok laki-laki yang pendek, gemuk, berbulu tebal, dan kepala botak di sekitaran rel kereta api. Kenapa? Karena katanya sosok kayak gini tuh bisa jadi wujud dari setan budek. Oh, baru tahu gua. Iya, ini tuh sosok setan yang bukan berasal dari jenis jin, tapi dari jenis hantu gentayangan yang katanya nggak terima karena dulu tuh mati ketabrak kereta. Nah, kenapa harus hati-hati? Karena kayak namanya, setiap orang yang jadi korban tuh bisa jadi kayak ditutup pendengarannya pas ngelewatin rel kereta api. Buat temen-temen yang di daerahnya nggak ada perlintasan kereta, mungkin nggak relate sih sama sosok ini. Tapi untuk gue, lo, atau bahkan para noise yang kebetulan tinggal di Jabodetabek, pasti udah familiar lah. Salah satunya, si pengirim cerita ini, kita sebut aja namanya Abel. Di sini dia nyoba nyeritain pengalaman horor masa kecilnya dia waktu masih tinggal di rumahnya, yang kebetulan emang letaknya di pinggir jalur rel kereta persis. Oke. Singkat cerita, intinya meskipun tinggal di pinggiran rel kereta, tapi keluarga Abel ini bisa dibilang paling mampu lah di antara tetangga-tetangganya. Dan karena itu juga jadinya keluarganya tuh sering jadi tempat orang minjem uang. Tapi ya orang tuanya tetap ngekurasi juga siapa tetangganya yang bisa dibilang cocok lah buat dibantu sama enggak. Salah satunya yang enggak itu kita sebut aja Mas Emi sekeluarga. Kenapa gak cocok buat dibantu? Karena dasarnya Mas Emi ini minjem duit buat bayar utang judinya dia. Sebenarnya sih kasihan, tapi ya mau gimana lagi kan takutnya jadi kebiasaan kan. Betul. Judi lagi kan. Sampai ada satu sore menuju maghrib gitu, orang tuanya Abel tuh kayak tiba-tiba keluar rumah aja, gak tahu kemana ninggalin Abel. Gak selang lama dari situ, tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumahnya. Dibukain nih sama Abel. Dan pas dibuka, ternyata di depannya ini tuh ada Mas Emi sekeluarga. Di situ ada istri sama anaknya yang masih kecil. Udah berdiri, terus mukanya melas banget. Sama Abel disuruh masuk nih, sambil dia nyari orang tuanya dulu. Nah tapi jujur, hawa di situ tuh udah kayak nggak enak aja katanya si Abel. Mas Emi keluarga ini tuh kulitnya udah kayak abu-abu, pucat, terus bau agak busuk gitu. Anjir. Tapi pas Abel mau pergi buat nyari orang tuanya, katanya tiba-tiba tangannya dia tuh ditarik kenceng gitu sama Mas Emi sekeluarga, kayak ditahan buat pergi lah. Mas Emi di situ cuma teriak-teriak melas bilang, "Tolong jangan pergi, saya mohon tolong bantu saya. Keluarga saya sudah dikejar-kejar penagih hutang." Abel yang masih kecil panik nih, dia takut kan digituin. Apalagi kata dia, makin lama Mas Emis keluarga ini tuh kayak pelan-pelan ngeluarin darah gitu Muibi. Wah, sarap. Bener-bener satu keluarga ngeluarin darah gitu. Abel langsung teriak kencang di situ, terus tangannya langsung dilepas gitu aja. Nah, bersamaan sama dia teriak ini, tiba-tiba dari arah luar rumah kedengeran banyak suara orang teriak. Salah satunya tuh kedengeran mirip banget sama suara ibunya Abel. Oke. Di situ Abel langsung lari nyari sumber suaranya, dan ternyata sumber suaranya nih arahnya dari pinggiran rel kereta api. Pas Abel sampai pinggir rel kereta, ternyata bener aja tuh di sana udah banyak warga ngumpul nggak tahu kenapa, dan di situ Abel langsung ngedeket ke orang tuanya. Di detik itu juga dia tuh kaget banget karena ternyata tetangga-tetangganya ini tuh ngumpul di sana. Soalnya barusan ada yang ketabrak kereta. Ya Allah. Nggak cuma satu orang yang ketabrak kereta. Di situ badan dan seisinya tuh udah kayak kecacar kemana-mana. Dan pas Abel lihat lebih jelas lagi, dari sisa-sisa pakaian yang udah sobek-sobek itu, dia kayak ngerasa nggak asing. Itu tuh baju Mas Emi sekeluarga yang barusan dia temuin Bi. Lah. Dan bener aja, Mas Emi sekeluarga katanya bunuh diri bareng nabrakin diri ke kereta lewat. Wah. Di situ spontan si Abel nih langsung nangis karena ketakutan, karena kan dia baru datengin Mas Emi sekeluarga kan ke rumahnya. Dan karena itu juga akhirnya orang tuanya langsung ngegendong Abel lah buat balik lagi ke rumah. Tapi Abel tuh di situ inget banget Bi, katanya pas dia digendong sama orang tuanya, dari jauh dia ngeliat kayak ada sosok laki-laki tua, pendek, gemuk, dan kepalanya tuh botak gitu. Dari arah seberang rel gitu, terus senyum ke Abel. Senyumnya lebar banget, dan pas sosok ini ketutupan sama kerumunan warga, sosoknya udah hilang gitu aja. Nah, usut punya usut, dari cerita bapaknya sih emang benar yang ketabrak kereta ini Mas Emis keluarga. Gak tahu ini disengaja atau emang kecelakaan, tapi katanya ada yang bilang kalau mereka nih mutusin buat bunuh diri aja karena udah capek dan dikejar-kejar utang. Dan meskipun Abel gak ngelihat secara langsung kejadiannya, tapi dia tuh udah terlanjur trauma aja, karena tadi kan sosok Mas Emi tuh mampir ke rumahnya dia kan.
Sejak kejadian ini, si Abel juga jadi takut buat main atau sekedar jalan di pinggiran rel kereta. Dia cuma bisa ngeliat dari pintu belakang rumahnya aja, ngeliatin teman-teman kampungnya tuh pada main di pinggiran. Yang bikin Abel makin gak mau ke sekitar rel kereta tuh karena katanya hampir setiap hari dia tuh ngeliat rel kereta dari rumahnya itu. Di situ dia tuh bisa ngeliat teman-temannya main, tapi sesekali satu persatu temennya ini tuh kayak digandeng sama sosok botak tadi. Buat makin lama makin ngedeket ke rel kereta. Padahal dari jauh tuh udah kelihatan ada kereta mau lewat. Entah sosok ini tuh orang beneran atau setan, tapi intinya banyak orang yang kayak dibawa buat ketabrak ke kereta lagi dan lagi. Dan gak cuma itu Moibi, sesekali di setiap ada kereta lewat, khususnya di jam-jam malam gitu, si Abel nih masih sering ngeliat bayangan Mas Emi sekeluarga. Emang udah gak mampir ke rumahnya si Abel, tapi sekarang bayangan Mas Emi sekeluarga tuh kayak cuma lewat aja kenceng barengan sama kereta lewat. Tapi kayak nyangkut ke bawah di bagian kereta gitu, kayak keseret. Bapaknya Abel yang mulai curiga sama gerak-geriknya si Abel akhirnya nanya. Dijelasin lah sama si Abel semuanya apa yang dia lihat selama ini. Dan bapaknya tuh kaget banget ngedengernya. Terus gara-gara itu pintu belakang rumah yang ngarah ke arah rel akhirnya gak sering dibuka lagi. Bapaknya cuma bilang ke Abel kalau misalnya ada yang ngetok pintunya di sore sampai malam, jangan dibuka sendirian, biar orang tuanya yang ngebuka aja buat jaga-jaga. Di situ Abel nurut tuh sebenarnya sama apa yang dibilang sama bapaknya. Sampai singkat cerita ada satu malam Moibi, pintu belakang rumahnya itu tuh kayak ada yang ngetok kenceng banget. Bahkan bisa dibilang jadi kayak ngedobrak-dobrak gitu. Tapi anehnya si kedua orang tuanya Abel ini kayak gak denger. Di situ Abel sotoy aja tuh. Dia pelan-pelan jalan nyamperin pintu belakang rumahnya. Dan pas dia denger, dari luar pintu tuh kayak ada suara orang bilang, "Pak, ini ada yang mau ketemu." Langsung dibuka tuh sama si Abel. Dan pas dia buka, yang ngetok tuh ternyata gak ada, kosong. Abel disitu udah mulai merinding tuh. Terus tiba-tiba dia ngerasa kayak ada sosok yang jalan masuk ke rumahnya gitu. Ada yang badannya gede, ada yang badannya kecil. Terus kayak nabrak-nabrakin si Abel aja. Padahal tuh gak ada siapa-siapa. Jadi kayak angin aja gitu. Dan disitu dia tuh ngeliat, katanya ada telapak kaki orang gitu. Ada yang dewasa ukurannya sama yang kecil. Udah jalan-jalan gitu aja depan dia, telapak kaki doang bayangin. Terus dari arah meja makan ada suara gelas kegeser gitu. Dan pas dilihat sama Abel katanya gantian Moibi. Ada tangan, cuma tangan doang, kayak lagi ngegeser piring sama gelas di atas meja makan. Jadi ini tuh kayak potongan-potongan badan si keluarga Mas Emi gitu, kayak lagi pada nyamperin rumahnya Abel. Sebelumnya si Abel ini kan udah gak berani pergi ke arah rel kereta kan. Nah gara-gara kejadian ini dia bahkan sampai gak berani buat sekedar jalan ke arah pintu belakang rumah itu lagi. Parno banget ya. Iya. Jadi ya akhirnya dia lebih sering di dalam kamar aja. Tapi ternyata mau di kamar pun dia masih belum aman juga. Karena puncaknya terjadi di sini nih. Ada satu malam si Abel ini kebangun dari tidurnya. Jadi dia punya semacam celengan besi gitu di kamar. Nah pas dia kebangun karena denger kayak ada yang ngotak-ngatik si celengannya ini, pas dia buka mata ternyata beneran di depan meja kamar ada kayak bocah kecil gitu lagi nyoba buat ngambil duit dari dalam celengan Abel. Gak tahu itu siapa. Terus malam-malam kok bisa masuk kamarnya. Akhirnya si Abel langsung teriak. Si sosok ini kayak kaget sambil panik gitu. Terus langsung lari lah cabut dari kamar Abel, kayak lari nembus pintu gitu. Akhirnya si Abel langsung ngejar sosok inilah. Dia kejar keluar kamar, terus ke arah pintu belakang rumah. Dan pas keluar dari pintu belakang rumah, si bocah ini tuh lari ke arah rel tengah malam. Makin dikejar sama Abel, postur badannya tuh makin kayak gede gitu. Kayak lama-lama berubah jadi sosok bapak-bapak botak gitu. Dan pelan-pelan si pendengarannya Abel ini tuh kayak jadi gak bisa denger apa-apa, jadi kedap. Dia cuma bisa denger kayak engahan nafas dia sama suara sosok ini yang cuma ngomong, "Sini, ambil sini." Pas sampai di tengah rel, sosok ini tiba-tiba berhenti, balik badan, senyum ke arah Abel. Dan Abel tuh nyoba ngedorong sosok ini, tapi dia malah jatuh karena sosok ini tuh kayak tembus aja gitu. Terus hilang. Celengannya tuh juga langsung jatuh ke tanah. Dan sekarang yang ada di depan Abel tuh udah bukan sosok tadi lagi, tapi kereta yang mau ngelintas di depan dia. Jaraknya tuh udah gak begitu jauh. Dan tiba-tiba Abel tuh baru bisa ngedenger suara sirine keretanya ini. Setelah itu dia langsung pingsan di tempat. Tapi ya syukurnya si Abel ini tuh selamat, karena kebetulan di momen itu ternyata lagi ada warga yang patroli malam gitu. Dan katanya dari jauh udah dipanggil-panggil si Abel nih.
tapi dia kayak nggak ngedenger sama sekali. Hah. Terus makin lama lari ke tengah rel. Dan kalau dilihat dari gerak-geriknya sih, warga percaya nih kalau Abel ini lagi ketempelan setan budek itu. Makanya dia buru-buru langsung dikejar lah sama warga buat digendong. Anjir, serem banget sih itu. Kayak gue juga baru tahu ternyata bentukan dari setan budek tuh kayak gitu badannya kecil tapi udah tua gitu ya. Bapak gitu ya. Iya, gue juga baru tahu dari cerita ini sih. Tapi dilihat dari cerita kita ya Bi, Nat. Kan kita ceritain tentang sosok-sosok yang gentayangan karena kecelakaan ya. Iya. Ya kita mau sepakat atau enggak, percaya nggak percaya, menurut gua pribadi ya, kayaknya emang orang yang meninggal karena kecelakaan itu tuh pasti matinya nggak tenang dan pasti bakal ngentayangin orang itu. Iya benar. Kalian setuju nggak?